Halo guys, my friends, di MGM kali ini kita bakal ngetes kamera Vivo X60 Pro langsung di Bangkok, Thailand untuk menghadirin event Huawei 2022 Smart Office Launch. Yes, bener banget. Jadi Huawei itu baru aja ngadain acara, mungkin bisa dibilang tahunan ya, namanya Huawei Summer 2022 Smart Office Launch. Jadi di peluncuran tersebut ada beberapa gadget terbaru mulai dari laptop, terus ada tablet dan wearables, semuanya dibuat untuk mendukung kita produktivitas kerja. Nah, Gizmologi diundang sama beberapa media lainnya terbang langsung dari Jakarta untuk sampai ke Bangkok. Kita lihat gimana prosesnya dari awal sampai saya pulang nanti. Semuanya direkam dari kamera Vivo X80 Pro. Jadi ini pertama kali saya mendaratkan di Changi. Pertama kali ke Singapura sih. Walaupun sebenarnya nggak ke Singapura karena cuma di bandaranya doang. Ternyata bagus juga. Pengen nanti kalau sempat ke apa sih namanya, air terjun. Nah, nggak ngerti karena waktunya itu kurang lebih 3 jam, tapi somehow kayak perlu ke imigrasi dulu. Jadi lihat nanti. Jadi ternyata waktunya nggak cukup buat balik ke Jebel Fountain karena Jebel Fountain itu terminal 1, ini udah terminal 3, boardingnya sebentar lagi, jadi sampai Jebel Fountain. Kok kita naik pesawat lagi? Kan tadi udah. Kita hobi naik pesawat. Pindah pesawat. Hobi. Ya guys, my friends, jadi untuk ke Bangkok kami perlu menempuh 2 perjalanan pesawat. Maksudnya, jadi sesudah sampai di Jakarta, dari Jakarta kami transit ke Singapura dulu. Sayangnya cuma sekitar 1 jam aja. Jadi di bandara Singapura kami nggak sempet tuh ngeliat yang namanya ada kan air terjun di dalam bandara. Nah itu saya nggak bisa karena ketika kami mendarat, kami udah langsung harus boarding lagi buat flight dari Singapura ke Bangkok. Nah, setelah sampai di Bangkok, kami urus imigrasi dan segala macamnya, sudah lewat, kami nunggu bagasi, dan akhirnya kami keluar bandara, terus kami naik bis yang surprisingly adalah bis tingkat.
Saya jujur nggak pernah yang namanya naik bis tingkat, atau mungkin dari kecil saya nggak inget. Dan bis tingkat ini adalah yang mengantarkan kami dari trip awal sampai trip akhir untuk Huawei Smart Office 2022 di Thailand kali ini. Setelah semua udah berhasil naik ke bis tingkat ini mengantarkan kami ke hotel kami di Peninsula. Ya, hotelnya surprisingly mewah banget dan itu ada di sebelah Icon Siam. Jadi setahu saya Icon Siam itu adalah pusat perbelanjaan salah satu yang paling besar di Thailand. Jadi cukup dekat untuk ke sana. Nah, di Peninsula ini kami dikasih beberapa kami dikasih makanan, terus habis itu kami juga dikasih self test kit. Jadi sebelum ke event besok kami perlu untuk melakukan antigen dulu, antigen sendiri ya, karena dengan namanya self test kit untuk memastikan kami COVID negatif sebelum masuk ke venue acara besok. Nah, Gizmo Fans penasaran kalau mau room tour kayak gimana? Nah, ini adalah kamar saya selama 3 hari 2 malam di Thailand Bangkok untuk event Huawei Smart Office 2022. Jadi dari hotel ke pusat perbelanjaan tuh ada Icon Siam deket, kata orangnya sih 5 menit. Kita jalan sama Pok Sari. Jalan kan Pok, apa nge-grab kita? Iya, dia katanya mau ke 7-Eleven beli SIM. Oh. Jadi di sini sekitar jam 5 sore dan agak mendung. Tapi sebenarnya rasanya tuh persis kayak di Jakarta ya. Enggak sih, lebih kayak ke Surabaya. Karena agak humid dan orang Surabaya itu bilangnya pliket, kayak bikin keringet gitu loh. Jadi nggak panas tapi nggak terlalu breathable. Nggak anginnya nggak sepoi-sepoi, biasa aja. Ada 7-Eleven yang udah nggak ada di Jakarta. Gak banyak yang dilakukan dari hari pertama, jadi kami sempat ke Icon Siam dulu sebentar banget sama Mpok Sari dari Gadgetiva. Kami lihat makanan-makanan yang dijual di sana, lihat pemandangan di belakang Icon Siam, terus lihat juga di atas itu ada mall yang kayaknya seperti mall-mall pada umumnya di Jakarta juga ada. Terus malamnya kami dinner di Asiatica. Jadi di sana ada restoran seafood dan saya di sana mencoba naik biang lala sama beli beberapa oleh-oleh karena waktu belajarnya sepertinya cuma di malam itu aja. Baru besoknya kami ke event Huawei Smart Office 2022 di venue yang udah disiapkan oleh Huawei. Gimana mau rasanya? Seger. Jadi di sini jam 6:30, jam Thailand sama jam Jakarta tuh sama sebenarnya. Tapi masih terang di sini. Jadi kalau di Surabaya biasanya udah gelap, Jakarta masih agak terang. Di Thailand, di Bangkok masih terang banget.
Jadi untuk 500 baht kita dapat ruangan yang cukup besar ini. Terus ada AC-nya. Terus ada tombol buat manggil masnya kalau kenapa-kenapa, semoga nggak kenapa-napa. Terus muter sekali tanpa hambatan. Dan durasinya 10 menit. Ngeliatin apa Asiatica, ini Asiatica ya namanya, Asiatica. Tuh 500 baht jadi sekitar 200.000. Di hari kedua kami melakukan breakfast di hotel, terus ada beberapa free time. Saya siapkan untuk menyiapkan draft artikel untuk peluncuran produk Huawei Smart Office 2022 di siang hari itu. Terus kami berangkat ke sebuah venue yang namanya BTEC. Jadi BTEC ini bisa dianggap venue pameran kayak ASBSD kali ya, tapi jauh lebih gede dari ASBSD. Nah di hari itu selain Huawei juga ada beberapa event lainnya, tapi saya lihat kayaknya Huawei venue-nya yang paling gede, yang paling besar di situ. Cuman karena kami sampai jam 12, acaranya masih belum dimulai, kami makan dulu di food court lantai atas, baru kemudian kembali ke bawah untuk registrasi dan masuk ke venue Huawei Smart Office 2022. Jadi venue-nya itu tadi ada di bawah. Nah, ini di lantai 3. Lantai 3 itu tempat food court seperti yang semua bisa lihat. Agak sepi karena kayaknya tempat makanannya tuh yang ada cuma di ujung sana. Oke, kita coba sekalian buat ngetes zoomnya Vivo S Active Pro kalau pakai resolusi 1080 ya. Ada ultra wide, pindah ke utama, pindah ke 2x zoom, pindah ke periskop 5 kali zoom, maksimal 10, barusan lewat 10, sekarang 15. Oke, maksimal 15 kali. Lumayan ya, lumayan stabil juga sih. Nah, sekarang kita mundur kembali ke 0,6. Perpindahannya tuh lumayan lancar untuk sebuah smartphone Android ya. Ya nggak bisa kayak iPhone sih, menurut saya tetap beda. Tapi lumayan oke nih. Kembali ke 0,6. Jadi di sini makannya pakai kartu gini, ada saldonya ini 400. Sekarang kita cari menu apa yang menarik. Ini ada beberapa menu yang agak susah pahamnya, cuman kalau yang ini ada bahasa Inggrisnya. Saya nyoba basic stir fried noodles sama paling nyobain Thai omelet. Kalau ini kan fried egg biasa. Mau nanya antar Thai omelet kayak gimana? Langsung deh, kami masuk ke venue Huawei Smart Office 2022, kami cari tempat duduk, dan kami memperhatikan acara peluncurannya sampai habis. Oke guys, ini venue-nya bener-bener gede banget ya. Nah, Indonesia kebagian kursi tuh di sana di depan. Sekarang kita duduk ke depan dulu. Udah ada termasuk Richard Yu sebagai bos besarnya Huawei, walaupun dia tampil secara virtual. Terus ada beberapa produk Huawei yang dipresentasikan. Dan yang serunya lagi ada Jimmy Choo ya. Jadi Jimmy Choo ini fashion designer yang oke banget, dan saya nggak mengira saya bakal ngelihatnya di sebuah acara teknologi dari Huawei Smart Office Launch 2022 ini. And you all are invited to our experience zone. So please enjoy. Jadi experience zone-nya ada di sana, tapi udah pasti rame kan. Jadi mau interview dulu sama beberapa petinggi dari Huawei. Jadi kita interview dulu, terus habis itu baru hands on ke sesi experience zone yang ada di belakang tadi.
Setelah presentasi di panggung selesai, kami lanjut ke acara wawancara eksklusif bersama beberapa petinggi Huawei. Setelah itu baru kembali lagi ke venue, kami mencoba satu-satu perangkatnya Huawei yang bisa Gizmo Fans cek berikut ini. Oke, jadi ada beberapa booth atau segmen gitu ya. Kita yang di depan tuh ada art gallery. Art gallery itu dibikin dari MatePad Pro 11. Jadi semuanya hasil gambaran dari MatePad Pro 11. Ada MatePad Pro. Sini ada skenario Smart Office, nanti kita lihat lebih dekat. Terus di sana bagian produk ya, jadi ada MateBook 16S, ada Wi-Fi, FreeBuds Pro 2, X Pro, lengkap semuanya. Kalau tadi 16 inci premium, nah yang ini itu yang lebih terjangkau. Ini adalah MateBook D16 yang resmi di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat ya, dia tuh kamera depannya juga sama, punya sudut pandang yang lebar, jadi dia ngikutin. Terus karena gede, dia ada numpad, terus juga ada aktivasi kamera nih di sini. Jadi kameranya tuh ada di atas, 1080p. Walaupun nggak di keyboard, tapi sekarang tetap ada shutternya buat matikan dan nyalakan kameranya. Portnya juga lumayan oke. Ini sisi samping aja udah ada 2 USB-C, HDMI. Terus juga di kanan ada 2 USB-A, fingerprintnya seperti biasa di tombol power. Harganya mulai 13.999 juta. Nah, yang ini adalah MatePad Pro 11. Tuh, lagi dipakai. Layarnya bagus banget. Bagusnya adalah karena bezelnya tipis banget dan bisa disambungkan ke mouse. Nih, kita lihat langsung produknya. Ya, ini pakai Snapdragon 888 dan belum ada infonya sih ada di Indonesia apa enggak. Cuman lucu ya, ini kameranya punch hole. Terus yang lucu lagi adalah ketika kita lihat di belakang. Nih, kameranya kayak Lumia ya. Gitu. Jadi itu tadi sudah kita ngikutin acara dari awal, terus hands on sampai ini udah pada rapi-rapi ya. Agak sedikit tadi kudu ngejar yang FreeBuds Pro 2, belum sempat nyobain banget. Semoga nanti ada di Indonesia karena saya penasaran banget nyobain earphone premium yang ada LDAC-nya tuh biasanya kualitasnya kan lebih oke daripada yang biasa. Dan agak kaget sih karena awalnya expect bakal ada FreeBuds 5i, tapi ternyata tadi di presentasinya nggak ada tuh. Jadi mungkin acara terpisah mungkin ya, dan saya juga berharap itu hadir di Indonesia karena reviewnya FreeBuds 3i dan 4i yang Gizmo Fans bisa cek di gizmo.id semuanya oke, harganya juga oke. Harusnya yang 5i bakal lebih bagus lagi. Sekarang waktunya kita keluar event ini. Tuh udah pada rapi-rapi. Oh ya, ini saya lagi pakai cinematic mode ya. Lebih nggak stabil dan juga sengaja dibikin rasio sinema gitu. Tapi efeknya udah oke nih. Sesudah itu kami pergi dari venue itu ke tempat dinner. Dinernya namanya Sumbun Seafood Surawong, nggak tahu mungkin saya salah nyebutnya. Nah, perjalanan ini sayangnya membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam, jadi kami habis waktu di jalan. Jadi kebetulan tolnya hampir sama kayak tol Jakarta waktu malam minggu kali ya. Jadi kami di sana makan seafood, terus kembali ke hotel dan besok paginya kami langsung check out dan siap-siap untuk kembali ke Indonesia. Nah, karena saya penasaran, saya ngebuka aplikasi Grab saya yang udah otomatis berubah jadi bahasa Thailand dan saya iseng untuk nyoba pesen KFC di Thailand kayak gimana.
langsung aja kita unboxing. Dan inilah pesanannya tadi. Jadi kita run terus satu-satu. Ini ada saus-sausan ya, saus-sausan. Packagingnya agak beda. Terus di sini ada chicken pop. Chicken pop ini kayaknya kayak crispy strip kecil gitu ya. Cuman versi kecil kayak ayam tanpa tulang. Isi 7 potong. Di dalam sini ada kentang reguler 2. Tapi kalau di Smart Fans lihat ya, kentangnya dikit banget dah. Tuh. Oke. Terus ini tuh kayak chicken snack wrap gitu ya. Jadi yang bungkus tortilla gitu ada 2. Terus di sini saya lupa ini isinya apa. McNuggets. McNuggets kan McDonald ya, sorry. Ini chicken nuggetsnya KFC. Saya lupa kayaknya ada 6 pieces. Nah, ini yang saya penasaran, egg tart. Egg tartnya dapat 2. Ini semua 199 baht itu sekitar 80.000. Terus saya nambah ini mashed potato. Mashed potatonya tadi harganya 45 itu sekitar 18 ribuan. Jadi tuh teksturnya lembut banget ya. Ada sausnya gitu. Dan ongkirnya 12 baht itu tadi kayaknya cuman 9 ribuan deh gitu. Terus somehow saya tadi pakai Visa, ada diskonnya itu 40 baht. Padahal ini jaraknya tadi sekitar 3,5 kilo kalau nggak salah. Jadi murah juga ya makanan di Thailand ya. Ya, sudah hari Kamis pagi, mau jam 10, saya harus dadah-dadah sama view ini tiap bangun. Dan sudah packing, 1 backpack, 1 koper. Dadah-dadah sama kemewahan yang sementara ini. Lanjut di hari ketiga, bangun pagi, sarapan, sayangnya di luar badai. Dan saya sudah check out sebelum sarapan. Jadi harusnya tadi itu mau ke Icon Siam sebentar karena Icon Siam itu di sebelah, deket banget. Cuman ternyata hujan. Jadi udah check out, ya tinggal nunggu waktu buat ke airport aja, alias nggak sempet buat belanja lagi sedikit, walaupun kemarin waktu di Asia tinggal udah sempet sih belanja dikit. Jadi ya udah tinggal sarapan sebentar, terus langsung deh berangkat ke airport. Warna bumi ya, ntar saya lihat lagi deh. Baru akhirnya kami berangkat ke Suvarna Bumi Airport untuk pulang ke Indonesia. Kali ini pesawatnya direct flight, jadi flight Bangkok Jakarta punya durasi sekitar 3,5 jam sampai pada akhirnya sampai di Indonesia kurang lebih sore menuju malam hari. Dan akhirnya landing juga di Jakarta, dan ini adalah pengunjung dari MGA My Gadget My Adventure menggunakan kamera dari smartphone Vivo X60 Pro untuk mengunjungi Huawei Summer Office 2022 Smart Office Launch yang berlangsung di Thailand, Bangkok. Terima kasih buat Gizmo Fans yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Nah, gimana kira-kira kualitas kamera dari Vivo X60 Pro? Kurang lebih semuanya saya rekam dalam resolusi 4K 30 fps dari sensor utama maupun sensor ultrawide karena ultrawide-nya udah oke. Dan juga termasuk telefotonya yang stabil dengan adanya gimbal OIS. Review lengkap dari Vivo X60 Pro udah bisa kamu cek di gizmologi.id. Tapi kalau kamu punya pertanyaan tentang smartphone ini atau gadget lainnya, silahkan mention kami di media sosial kami di Twitter, TikTok, Instagram, semuanya @gizmologi. Saya Pras, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye!